Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah meridhoi Islam sebagai agama kita. Wa raditu lakumul Islam madina. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Sesungguhnya Allah telah mengutus para nabi dan rasulnya, syariat-syariatnya sebagai pelita yang menerangi kehidupan manusia, mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya al-Islam yang terang benderang, menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Inilah nikmatnya kita beragama Islam. Inilah indahnya Islam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Alladzi aiqadha min khalqihi man istafa. Dialah Allah yang telah membangkitkan di antara manusia hamba-hamba pilihannya, Al-Mustafa. Maka tampillah kita sebagai penerus dan pewaris Al-Mustafa, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan, dianugerahkan kepada kalian. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka tampillah kita sebagai ayah bunda, sebagai orang tua, sebagai pendidik yang membimbing, yang mendidik putra dan putri kita agar dapat menjadi generasi robbani, cerdas dan cendekia, generasi yang selamat dan menyelamatkan, generasi yang damai dan mendamaikan, generasi kebanggaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka tampillah kita juga sebagai seorang muslim yang baik, yang saudara muslim lainnya, yang tetangganya selamat dari lisan dan juga tangannya. Al-muslimuna man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orasi pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Mekah, apa yang beliau sampaikan? Atibul kalam, baik-baiklah kalian dalam berbicara. Wa atimut ta'am, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Itulah di antara pesan kenabian agar kita dapat menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menampilkan wajah Islam rahmatan lil alamin. Sebagai penutup, kita kenang kembali sebuah kisah seorang yang tak bernama di dalam sejarah yang dituliskan kembali oleh Ustadz Salim Afillah di dalam bukunya Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim, di halaman yang ke-295. Diceritakan bahwa ada seorang pendatang dari pedalaman Zabid. Ia membawa dagangannya sambil melaksanakan umroh ke kota Mekah. Lalu ada seorang pemuka Quraisy yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi yang memborong dagangan si pendatang ini. Tapi entah kenapa Al-As ini tidak mau membayar barang dagangan milik pendatang dari Zabid ini. Lalu si pendatang ini kalang kabut. Ia pergi ke suku-suku di sekitar Mekah meminta pembelaan. Ia datang ke Bani Abdiddar, ke Bani Makhzum, ke Bani Jum'ah,
dan ke Bani Sahm. Tetapi tahukah Anda apa responnya? Terutama di Bani Sahm, ia dihardik dan diusir, tidak mendapatkan pembelaan. Seolah kehilangan akal, ia pergi ke Jabal Abi Gubais dan berteriak ke arah Ka'bah. Ia mengatakan, "Wahai keturunan Fihr, barang dagangan seseorang dizalimi. Sungguh tanah suci untuk yang berakhlak mulia, sungguh tak pantas bagi seseorang yang jahat lagi pengkhianat." Mendengar teriakan itu, seorang yang mulia yang bernama Az-Zubair bin Abdul Muttalib, yang juga merupakan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, "Haruskah ada orang yang terzalimi semacam ini, sementara kita hanya berdiam diri? Maka bangkitlah, berkumpullah dari Bani Zahrah, Bani Taim, Bani Hashim, dan klan-klan lainnya di rumah Abdullah bin Jad'an. Mereka memberikan advokasi, pembelaan bagi saudaranya yang terzalimi, bagi orang-orang yang menuntut haknya, menuntut agar yang zalim itu sampai segala sesuatunya dikembalikan lagi kepada yang berhak." Dan Al-As Ibn Wa'il As-Sahmi pun bertekuk lutut. Ia mengembalikan hak si pendatang dari Zabit itu. Fakta advokasi ini dikenal dengan nama Hilful Fudul, sumpah kepedulian. Maka semenjak saat itu, cahaya Islam sampai tersebar ke 2/3 Jazirah Arab. Bahkan di Mekah, di Madinah, tidak ada tempat bagi kezaliman dan ketidakadilan. Semangat Hilful Fudul ini mari kita gemakan kembali. Jadilah kita al-fudali, orang-orang yang peduli, mau membantu kepada saudaranya, membuktikan bahwa kita adalah saudara bagi saudara-saudara kita yang lain. Menjadi pribadi-pribadi yang senang untuk berbuat baik kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebagai bentuk amal soleh kita menampilkan keindahan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.